sini saya ingin memberikan tips singkat agar bisa lulus seleksi S2 ITB. Yang pertama, persiapkan satu persatu persyaratan dokumen. Jadi ada banyak dokumen yang harus disubmit sebagai persyaratan masuk S2 ITB. Di antaranya ada dokumen yang bisa kita persiapkan jauh hari dari sebelum mendaftar ke ITB. Yang pertama, sertifikat TPA Bappenas. Jadi ini tes TPA yang diselenggarakan oleh Bappenas dan sertifikatnya harus dikeluarkan oleh Bappenas. Skor yang diminta minimum 475 untuk non SBM ya. Kalau SBM skornya itu lebih tinggi sedikit dari ini ya. TPA ini bisa dilakukan mandiri, daftar langsung ke Bappenasnya, dan biasanya setiap bulan Bappenas ini mengadakan tes TPA, atau bisa mendaftar di beberapa kampus yang bekerja sama dengan Bappenas. Yang kedua, sertifikat TOEFL atau IELTS atau LPT ITB. Skor yang dipersyaratkan yaitu sebagai berikut skor minimumnya, khususnya yang non SBM. Kalau yang SBM lebih tinggi sedikit dari ini. Dua dokumen ini berlaku 2 tahun. Jadi kalau kamu tesnya sekarang, mau daftar ITB-nya tahun depan itu nggak masalah. Dan kalau kamu masih memiliki kendala untuk mencapai skor minimum yang dibutuhkan, itu masih ada waktu untuk bisa tes berkali-kali ya. Bagi kamu yang belum memiliki sertifikat TOEFL atau punya sertifikatnya tapi udah expired, saya sarankan tes LPT ITB karena soalnya cenderung lebih mudah dibandingkan TOEFL dan IELTS, terutama bagi kamu yang tidak merasa percaya diri skornya bisa mencapai minimum. LPT ITB itu sejenis TOEFL yang diselenggarakan oleh ITB, dan LPT ITB ini harganya juga jauh lebih murah dibandingkan tes TOEFL atau IELTS. Contohnya TOEFL ITP itu harga sekali tes bisa 4-5 kali harga tes LPT ITB. Jadi kalau ngerasa takut gagal, takut tidak mencapai skor minimum, ya bisa tes berkali-kali LPT ITB. Itu harganya juga lebih murah kok gitu, dan ada waktu untuk memperbaiki gitu ya. Selain 2 dokumen ini, dokumen lainnya bisa kamu persiapkan setelah mendaftar ITB. Dan dokumen yang harus diperhatikan, pertama, pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan ini akan dinilai oleh tim seleksi ITB seberapa mampu dan siap bisa mengikuti program magister ITB. Dan pernyataan tujuan itu terdiri dari alasan, harapan, dan rencana pendidikan. Jadi kamu buat 3 item ini semenarik mungkin tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak muluk-muluk, nggak terlalu berlebihan gitu ya. Alasan di sini maksudnya alasan kenapa kamu memilih S2 ITB. Misalnya alasan saya memilih S2 Teknik Industri di ITB karena akreditasinya A dan karena selinier dengan S1 saya. Itu contoh sederhananya. Harapan yang kamu inginkan setelah lulus S2 ITB. Contohnya harapan saya lulus S2 Teknik Industri, saya bisa menerapkan ilmunya di dunia kerja saya sekarang karena dunia kerja saya di bidang industri bla 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 gitu ya. Kemudian rencana pendidikan kamu bisa tulis misalnya rencana saya dalam menempuh pendidikan magister nanti saya akan lulus tepat waktu. Tapi lulus tepat waktu itu apa yang bikin tim seleksi yakin kamu bisa lulus tepat waktu? Misalnya contoh kalau kamu sedang bekerja, ya tulis saja jika saya diterima saya akan cuti bekerja dan fokus untuk kuliah, atau saya akan resign dari tempat kerja dan fokus untuk kuliah gitu ya. Pokoknya dibuat semenarik mungkin agar tim seleksi yakin kamu itu mampu dan siap untuk kuliah S2 ITB. Dokumen selanjutnya asuransi kesehatan, ini juga penting ya. Jadi kalau kamu punya BPJS atau asuransi kesehatan, itu pastikan asuransi ini bisa mengcover rawat inap kamu jika sakit, khususnya rawat inap di Bandung. Kemudian rekomendasi dosen atau atasan. Rekomendasi dosen itu khususnya bagi kamu yang baru lulus belum pernah bekerja, dan kalau atasan bagi kamu yang sudah bekerja. Rekomendasi yang diminta 2 dosen atau 2 atasan. Untuk yang sudah bekerja tidak perlu atasan yang terlalu tinggi, misalnya kamu staf biasa, cukup yang di atas kamu juga sudah boleh, misalnya supervisor kamu gitu. Dan sebaiknya 2 dosen atau 2 atasan yang akan merekomendasikan kamu itu yang benar-benar mengenal kamu dan mempromosikan kamu untuk bisa kuliah S2 di ITB. Rekomendasi ini bukan dalam bentuk form atau surat yang diisi saat kamu meregistrasi ke ITB. Itu kamu menulis 2 nama dosen atau 2 nama atasan, nomor telepon, dan juga alamat email. Nanti begitu kamu sudah submit, ya email 2 dosen atau 2 atasan yang diberikan tersebut itu akan dikirim link oleh ITB. Itu diminta mengisi data-data yang diberikan dari ITB di link tersebut. Datanya seperti berapa lama mengenal kamu, terus apa kelebihan kamu gitu. Jadi isinya itu mempromosikan kamu dan meyakinkan bahwa kalau kamu tuh mampu bisa kuliah S2 di ITB. Selain itu juga ada dokumen-dokumen lainnya yang tidak saya jelaskan karena dokumen ini hanya mengisi data pribadi dan tanda tangan gitu ya. Tips yang kedua, persiapkan ujian masuk pada materi yang diujikan. Setelah registrasi pasti kamu akan diundang untuk ujian, ada yang tes tertulis saja, ada juga yang tes tulis dan wawancara. Jadi mungkin banyak yang berpikir, apalagi yang sudah lama lulus dari S1 ya, mempelajari semua mata kuliah S1
buat tes masuk ITB, enggak, tapi fokus pada ujian masuk, dan ujian masuk itu hanya sebagian kecil ya materi dari S1. Ini saya kasih contoh di Fakultas FMIPA, ujian tertulisnya ini misalnya S2 Matematika itu hanya aljabar linear dan analisis real, jadi kamu belajarnya ini saja fokus. Ada juga yang tes wawancara ya. Wawancara di sini hanya ingin melihat seberapa motivasi kamu, kesiapan dan kemampuan kamu untuk bisa mengikuti program studi S2 ITB. Terakhir, percaya diri dan berdoa tentunya ya. Percaya diri di sini maksudnya banyak nih yang lulusan S1 dari swasta atau dari kampus yang ada di kota kecil itu nggak percaya diri. Harusnya itu dihilangkan. Kamu harus percaya diri, karena kalau kamu sudah memenuhi persyaratan yang tadi saya jelaskan, itu artinya kamu bakalan bisa mampu mengikuti perkuliahan S2 di ITB. Karena sudah banyak yang S1-nya dari swasta atau S1-nya dari kampus di kota kecil itu sukses di S2 di ITB-nya berprestasi. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil bagi kamu yang sedang mempersiapkan kuliah S2 di ITB. Untuk melihat detail persyaratan pendaftaran Pascasarjana ITB, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum.